VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini. Sudah habis masa lebaran ya, sudah waktunya kembali bekerja dan menghadapi realita nih pendengar. Semoga tetap semangat, jangan lupa secangkir kopi untuk memulai hari sambil dengerin siaran VOA pagi ini. Nah, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning edisi Selasa, 16 April 2024. Bersama saya Tarsir Ziman, menyiarkan langsung dari Studio 17 VOA di Washington DC. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Bagaimana kelanjutan konflik Timur Tengah pasca serangan udara Iran ke Israel? Presiden Biden telah menegaskan, kami tidak menginginkan perang dengan Iran. Setahun sejak pecahnya perang di Sudan, para analis melihat konflik itu tidak akan berakhir. Saya tetap memastikan bahwa orang-orang yang terluka memiliki akses untuk kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja, melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang, mari kita simak berita dunia pagi ini. Filipina mengatakan bahwa mereka tidak berencana memberi akses lebih banyak kepada Amerika Serikat untuk pangkalan militer negara itu. Filipina membatasi jumlah lokasinya, yakni total 9 lokasi pangkalan militer yang ada saat ini. 9 akses lokasi pangkalan itu merupakan hasil peningkatan hampir 2 kali lipat daripada tahun lalu melalui Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang disempurnakan atau EDCA. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa keputusan negara itu untuk menambah jumlah pangkalan asing tahun lalu merupakan bentuk tanggapan terhadap tindakan agresif oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan. These are reactions to what has happened in the South China Sea, to the aggressive actions that we have had to deal with, the water cannoning, the lasers, the collision. Penambahan sebelumnya merupakan reaksi terhadap apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, terhadap tindakan agresif yang harus kami hadapi. Tembakan meriam air dan laser, tabrakan, dihalanginya kapal kami, nelayan-nelayan kami, dipasangnya penghalang di Scarborough Shoal, ini adalah reaksi terhadap hal tersebut, ujar Marcos kepada para koresponden asing di Manila hari Senin. Tindakan itu lantas dianggap sebagai upaya provokasi oleh Tiongkok. Negara itu menganggap Filipina telah menyulut api dengan mengizinkan Amerika mengakses lebih banyak pangkalan di dekat lokasi yang berpotensi terjadi konflik. 3 dari 4 lokasi terbaru yang diberikan kepada militer Amerika menghadap ke utara menuju Taiwan, dan 1 lokasi lainnya berada di dekat Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan, di mana sering terjadi ketegangan maritim. Beijing berpendapat bahwa lokasi-lokasi itu memberi keuntungan bagi Amerika jika terjadi konflik. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI pada hari Senin mengatakan bahwa mereka telah membuka penyelidikan kriminal atas runtuhnya jembatan Francis Scott Key di Baltimore setelah ditabrak kapal kargo bulan lalu. Seorang juru bicara FBI mengkonfirmasi kepada para wartawan bahwa tim penyelidik FBI telah menaiki kapal kargo Dali untuk melakukan pencarian yang didasarkan pada keputusan pengadilan terkait kecelakaan tersebut. Juru bicara itu tidak memberi komentar lebih lanjut dan tidak ada informasi lain yang tersedia bagi masyarakat. Jembatan Francis Scott Key ambruk pada tanggal 26 Maret dini hari. Meski kapal kargo Dali mendadak mati, membuat kapal tidak terkendali dan menabrak struktur penyangga jembatan. Jembatan itu runtuh dalam hitungan detik, menewaskan 6 pekerja konstruksi yang sedang berada di jembatan saat itu. Surat kabar Washington Post melaporkan bahwa FBI sedang menyelidiki sejumlah peristiwa yang mengarah pada tabrakan tersebut, guna menentukan apakah para kru meninggalkan pelabuhan dengan mengetahui bahwa kapal itu mengalami masalah operasional yang serius. Dewan Keselamatan Lalu Lintas Nasional Amerika Serikat juga sedang menyelidiki kecelakaan tersebut. Wali Kota Baltimore, Brandon Scott, pada hari Senin juga mengumumkan kemitraan dengan 2 firma hukum untuk memulai langkah hukum guna meminta pertanggungjawaban pihak yang bersalah serta mengurangi kerugian yang dialami warga kota. Amerika Serikat mendesak Israel untuk menahan diri dan menghindari eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasalnya, pemerintah Israel kini sedang mempertimbangkan bagaimana menanggapi serangan Iran yang menggunakan lebih dari 300 rudal dan drone pada akhir pekan lalu. Ketika memulai pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Irak Mohammed Ali Tamim pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan bahwa Washington berkomitmen membela pertahanan Israel. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus mengkoordinasikan
respons diplomatik dalam 36 jam sejak serangan Iran diluncurkan. I've been in close communication with counterparts in the region, and we will continue to do so in the hours and days ahead. We don't seek escalation, but we'll continue to support. Saya telah menjalin komunikasi yang erat dengan para pihak di kawasan dan akan terus melakukannya dalam beberapa jam dan hari ke depan. Kami tidak mencari eskalasi, tetapi akan terus mendukung pertahanan Israel dan melindungi personel kami di wilayah tersebut. Seorang narasumber pemerintahan Israel mengatakan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada hari Senin memanggil kabinet perang untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Kekhawatiran semakin meningkat bahwa serangan Iran akan dapat menyebabkan perang terbuka antara Israel dan Iran dan meluas ke lebih banyak wilayah di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengatakan kepada Netanyahu bahwa Amerika Serikat tidak akan ambil bagian dalam serangan balasan Israel terhadap Iran. Sejak dimulai perang antara Israel dan Hamas pada 7 Oktober, sejumlah konflik antara proksi Israel dan Iran terjadi di Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, Josep Borrell, mengatakan kepada stasiun radio Onda Cero Spanyol bahwa sekarang kita berada di tepi jurang dan harus menghindarinya. Kita harus menginjak rem dan memundurkan gigi. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa donor dari berbagai penjuru dunia telah menjanjikan dana 2,1 miliar dolar Amerika untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan di Sudan yang tengah dilanda perang. Sekretaris Jenderal PBB juga mendesak agar dunia tidak melupakan rakyat Sudan dan menyerukan diakhirinya pertempuran. Demikian berita dunia pagi ini. Kita kembali ke VOA This Morning. The impact of the conflict is spilling across borders. Over 8 million people have fled their homes in search of safety. Amerika Serikat dan Israel mengatakan pihaknya telah mengalahkan secara spektakuler serangan udara Iran. Namun ketika Minggu fajar menyingsing, muncul pertanyaan lebih besar. Bagaimana kelanjutan konflik yang juga mengancam kawasan Timur Tengah itu? Gedung Putih pada hari Minggu menyatakan serangan langsung pertama Iran ke Israel sebagai kegagalan besar, dengan 99% rudal berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai sasaran. Presiden Amerika Joe Biden mempersingkat kunjungan akhir pekan ke negara bagian asalnya, Delaware, untuk kembali ke Gedung Putih pada Sabtu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam berbicara melalui telepon dengan para pemimpin dunia maupun rapat di ruang pertemuan Situation Room. Para pejabat Gedung Putih menyampaikan kepada wartawan bahwa Washington tidak mendukung serangan balasan Israel. Pemerintahan Biden menekankan satu hal yang disampaikan melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby. Presiden Biden telah menegaskan, kami tidak menginginkan perang dengan Iran. Saat fajar menyingsing, para pemimpin Israel mencari tahu apa makna serangan tersebut terhadap dukungan kepada Iran. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, kami memiliki peluang di sini untuk membangun aliansi strategis melawan ancaman serius dari Iran yang mengancam akan memasang bahan peledak nuklir di kepala rudal-rudal ini. Hal ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Sementara itu, Tehran sebelumnya bersumpah akan membalas serangan yang diduga dilakukan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus pada awal bulan ini. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani, juga mengungkapkan bahwa serangan Iran merupakan respons atas serangan ke gedung konsulat mereka. Ia menekankan bahwa Iran tidak mencari konflik dengan Amerika, tapi ia mengakhiri pidatonya dengan sebuah peringatan. However, if the US initiate military operation against Iran, namun, jika Amerika melancarkan serangan militer terhadap Iran, rakyatnya, atau keamanan dan kepentingannya, Iran berhak untuk merespons secara proporsional. Pertanyaan besar bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sekarang adalah bagaimana Israel akan merespons. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, analis Imrod Goren dari Middle East Institute di Yerusalem mengatakan, And I think Israel in the way it's calculating how it will respond from now on. Saya pikir dari cara Israel memperhitungkan bagaimana mereka akan merespons mulai dari sekarang, Israel juga melihat peluang untuk bisa memperbaiki citranya yang cenderung negatif di mata Barat, mengingat apa yang terjadi kemarin dan upaya menahan diri yang mereka cerminkan dalam respons serangan itu, ujar Goren. Sementara itu, kepala negara dan pemerintahan dari 7 negara besar anggota Blok G7, yaitu Amerika, Italia, Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, dan Kanada, akan berkumpul di Pulau Capri pada tanggal 17-19 April mendatang.
Mereka akan menunjukkan dukungan bersama untuk menuntut gencatan senjata di Gaza dan meredam ketegangan antara Israel dan Iran. Sementara para pemimpin dunia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, pertanyaan yang sama juga semakin membayangi keluarga-keluarga Palestina yang terjebak di tengah-tengah konflik sengit yang melanda Gaza. Tim VOA melaporkan. Setelah lebih dari 6 bulan mengungsi, sejumlah warga Palestina menuju utara Gaza untuk kembali pulang ke rumah guna menghindari serangan Israel yang terus berlangsung. Masa berjalan di sepanjang pantai Wadi Gaza di kawasan Kam Nusairat berharap diizinkan kembali. Ada yang berjalan kaki, naik sepeda, menumpang gerobak dorong, atau kereta keledai. Masa orang-orang Palestina di Gaza mengangkut barang-barang dan pergi ke utara Senin. Setelah 6 bulan mengungsi, mereka mengatakan sangat ingin pulang ke rumah di bagian utara wilayah kantong tersebut. Sowait Zayed menyuarakan keinginan banyak pengungsi Gaza untuk pulang. Ia mengatakan bahwa jika perlu, dia siap tinggal dalam tenda bersama anak-anaknya di atas puing-puing bekas rumahnya. Kami bisa tinggal di tenda. Kami hanya ingin pulang ke rumah. Meskipun di puing-puing rumah, kami hanya ingin pulang, cetusnya. Zayed menggambarkan kondisi tempat tinggal yang buruk, kurangnya akses toilet, dan tenda yang bisa menampung 50 orang sekaligus. 50 orang menggunakan satu toilet. 50 orang dalam satu tenda bersama lalat-lalat. Kami mulai menemukan ular dan reptil di sekitar kami karena musim panas akan tiba. Selamatkan kami dari apa yang kami alami. Kami perlu istirahat. Demi Allah, kami lelah, kata Zayed. 6 bulan setelah serangan udara dan darat Israel yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan, Gaza hancur lebur. Penduduk di wilayah kantong Palestina itu kini kehilangan tempat tinggal serta menghadapi kelaparan dan penyakit yang meluas. Banyak pengungsi menyadari bahwa mereka harus bertarung nyawa dalam upaya kembali ke wilayah utara Gaza. Mereka menyatakan itu adalah risiko yang rela mereka hadapi demi bisa pulang. Seorang penduduk Gaza, Asma Al-Assar, yang mengungsi ke selatan mengatakan, kami kelelahan, kami terdegradasi, dan saya hanya ingin pulang. Sekalipun di atas reruntuhan, saya siap mendirikan tenda dan tinggal di dalamnya bersama anak-anak perempuan dan laki-laki saya. Itu tidak masalah. Meskipun, seperti yang mereka katakan, tidak ada makanan dan terjadi kelaparan, tidak masalah. Saya hanya ingin pulang, ujarnya. Serangan militer Israel di jalur Gaza telah menewaskan hampir 34.000 dan melukai lebih dari 76.000 orang sejak 7 Oktober, kata Kementerian Kesehatan Gaza pada Senin. Israel melancarkan serangan balasan atas serangan lintas batas Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan 253 orang disandera. Menurut penghitungan Israel, belum ada arahan yang jelas dari militer Israel akan kemungkinan keluarga-keluarga pengungsi pulang ke rumah mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington. Setahun sejak pecahnya perang di Sudan, para analis melihat konflik itu tidak akan berakhir. Mereka mengatakan semakin lama konflik berlangsung, semakin besar kemungkinan Sudan menjadi tempat berkembang biak kelompok teroris. Sejak hari pertama Perang Sudan tahun lalu, pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter pasukan dukungan cepat menghancurkan kota kembar, Khartoum ibu kotanya, dan Omdurman kota terbesarnya. Jutaan orang mengungsi dari wilayah metropolitan akibat pertempuran itu. Namun ada pula yang tetap tinggal karena mereka tidak mempunyai sarana untuk pergi atau beberapa kasus. Mumen Ahmad Abbas menjadi sukarelawan di salah satu rumah sakit terakhir yang masih berfungsi di Omdurman. Berbicara kepada VOA melalui Google Meet, Abbas mengatakan ia tidak bisa meninggalkan pasien-pasiennya, terutama karena mereka bergantung pada bantuannya.
Saya tetap memastikan bahwa orang-orang yang terluka memiliki akses untuk kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medis. Meninggalkan mereka hanya akan memperburuk situasi mereka yang membutuhkan. Ia mengatakan situasi di rumah sakit itu sangat menyedihkan karena kekurangan pasokan medis dan keamanan. Kelompok-kelompok kemanusiaan dan wartawan internasional tidak bisa memasuki Khartoum dan banyak wilayah lain di Sudan. Akibatnya, kepedulian dunia akan konflik di negara itu memudar. Para komentator dan diplomat sering menyebut konflik Sudan sebagai perang yang terlupakan di dunia karena 16.000 orang diperkirakan tewas dan 8,6 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik itu. Peneliti senior di Program Afrika, Pusat Studi Strategis dan Internasional, Cameron Hudson, mengatakan, Sedihnya, saya melihat konflik ini belum siap diselesaikan dalam bentuk apapun saat ini. Selama mereka terus didukung oleh aktor-aktor eksternal yang menyediakan senjata dan intelijen, maka mereka akan melanjutkan pertempuran ini. Bakri El-Medni adalah analis kelahiran Sudan. Ia mengajar di Long Island University. Anak-anak muda di sana, mereka memendam kemarahan. Mereka mengalami perpecahan etnis dan kemudian mereka mempunyai narasi bahwa ada perang yang sedang terjadi di suatu tempat. Para pemimpin dari kedua pihak yang bertikai, tidak seorang pun dipilih secara demokratis. Pihak yang paling menderita dalam pertempuran adalah warga sipil Sudan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.